Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira kulli ma ta'assar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqi ahlil yasar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa ala jami'i man ala manhajihim sar wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa hudan wa rahmatan wa tafsilan likulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haitsu qala fi hadithihi syarif, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Al-hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadratal habaib, hadratal masyayikh, para habaib, para ulama, para kiai, para asatir, wa nafsu bidzikri alladzi nahtarimuhu walladzi nubajjiluhu, hadratal habib Nasim bin Mustafa al-Attas, khadim majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bangkalan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu apareng beliau kesehatan sesampurna, umur lanjang dalam taat Allah subhanahu wa ta'ala, kesabaran dalam ngaladinin kaula sareng ajaran sedaya, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran dalam ngajak kaula sareng ajaran sedaya untuk selalu as-salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ketukanan sebatan kaula Abul Ja'aki dhaifina al-karim alladhi jaa min ardi Kalimantan, engki kadinta Al-Habib Mikdad bin Ahmad Nagib Al-Mutahhar. Sebatan kaula angagungakin batan kaula Abul Ja'akin, berkecukanan sadayana para asatir, para kiai, seatin tak bisa nyebut asma'ipun situng persitung, namun rasa hormat, rasa ta'zim dan ajunan sedaja mukirrun yastakirru fi qalbi, engki kadinta pakun beuh tetep ya te kaula dan ajunan sedaja. Para jemaah kejuganan, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutan kaula Abul Ja'aki, tak perlu lenceng lebar lagi. Kaula berdiri kadinto hanya sebagai sambutan saos atas nama khadim majlis Rasulullah Bangkalan. Pertama kaula ngaturakin matur sekalangkong seraja-raja jazakumullah ahsanal jaza, terutama ada para habaib seampun sepi hadir, para kiai, para asatir seampun geluakin baktona hadir di kadang tempat, berkejuganan matur sekalangkong jazakumullah khairan katsira dan sedaya para jemaah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kejuganan, para guru, para ahlu hikmah. Saya mensukseskan acara Kak Bintok
sekadima tentona tanpa ada kisah partisipasi, tanpa ada jasa dari ajunan sedaja, maka majelis kadinto tentona tak kira berlangsung, tak kira bede, tak kira rutin seakan arti kadinto bede nah. Akan tetapi alhamdulillah mantermuka berkat jasa ajunan khidmana ajunan sedaja nah, lagi tak selake, tak sebini, tak seraja, tak segini, meskipun khidmah seperti apapun, sebuah khidmah seperti apapun rajin atau begini mantermuka sedaja diterima sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dadi mabunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadi sebab ngaulan sareng ajunan sedaja ngaulan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula emot Tebuna Habib Jamal bin Taha Ba'agin. Sekadima beliau kali itu ada bu bahwasannya saya cerita tentang Habib Mundir, kak kisah tentang ahli khidmah lagi ajunan orang yang saja lagi. Sekadima mana di tahun ini boleh main mudah boleh. Artinya Habib Jamal itu cerita tentang muassis majlis Rasulullah SAW. Lagi itu Al Habib Mundir Al Musawa Allah Yarham. Saya kali meluk cerita Habib Mundir kan to lestari majlis Rasulullah rutinan atau event besar saya laksanakan di Monas di Jakarta. Habib Mundir itu bunga anak apa sehadir punya sehadir di kamarnya Habib Mundir itu cek bunga, bahkan bangga sampai setelah keleman di majlis beliau itu amin ke Rasulullah SAW. Padahal muka peleman di tempat min Rasulullah SAW saja. Amin ya rabbal alamin. Lagi gimana bisa iparin karunia amin per Rasulullah SAW tanah badimin ampat belu kota itu Nabi ampan terlalu cerita dan orang-orang khusus para habaib para asatid jangan butuh cerita dari yang banyak karena ini termasuk adab Nabi orang amin per Rasulullah SAW. Dalam pembeli itu Habib Mundir dengan Rasulullah SAW benar Habib Mundir itu bunga ngarep dari debuan di Rasulullah ngarep debuan mana pak Mundir kok bunga kebetulan terus ngarep debuan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi apa setiap Habib Mundir ditanya lagi Habib Rasulullah kenapa ajunan bunga Rasulullah dia kok cek bunga kalau bermajelis saya kok cek balik cek bunga Pak Habib Mundir ini kan ngarep saya paling bunga di ajunan kan bisa segimana Rasulullah orang waktu lepas saya paling bunga di ajunan Rasulullah SAW. Nah pada guna Rasulullah ternyata Rasulullah kok paling bunga kepada Mundir tidak ada bulan nikah artinya tak ada bukan bukan di khadir bukan semua orang bukan saya tuain benih tapi nah pada guna Rasulullah kita ilmu mimpi Habib Mundir saya paling bunga kita itu ashabul khidmah kita itu orang-orang selong nolongin ini lah pagi lagi nama mungkin itu kalian secara kasat mata lah itu kalian secara apa bohir atau kayak tukang sapo tukang kosong tukang kawan apa tukang bagina buhur neka tukang tabu lagi kelihatannya tak muljid menurut pandangan bohir manusia lagi aksi muljid apa cara apa ini kenapa saya kata lah masya Allah wah datang kenapa isampun bereng orang kecium tanah masya Allah anak kenapa kenapa ternyata begini kata Nabi benar Rasulullah SAW. Tapi ada siapa ashabul khidmah orang-orang yang selalu nolongin dari majelis kali itu mana disampaikan ahlul khidmah setiap bermajelis itu pasti sampai andil ada ikut andil mana dikasih bulan belum tentu ikut andil. Bahkan saya ashabul khidmah kenapa? Tak mungkin dimasukin dia, malah dimasukin dia. Mau dikasih bulan paling gampang masukin dia. Tadi kira Pak Subhan ya syuting terkenal mana tadi, kesungkem apa bisa ada nikah. Tapi mana bisa ashabul khidmah? Setokang sapo atau benapa asal beli keseloi pagi ore. Ini karena masih tinggalin di Rasulullah SAW. Bahkan dari Habib Jamal beri rutinan mungkin suamiran dengan majelis Rasulullah berdowoso. Habib Jamal nikah kan itu ada bahwasannya orang yang sehadir dari majelis Rasulullah SAW anikah pasti oleh syafaat Rasulullah SAW. Sampai asal coba hamil tinggalin dari video ini
Habib Jamal lagi asompa orang sehadir dalam majlis Rasulullah SAW. Ini kenapa? Pasti oleh syafaat pertolongan bagi derajat Rasulullah SAW. Anak pakai saya itu, anak pakai saya itu. Jebun Habib Jamal. Sopan kula kejuan orang jebun Habib Jamal. Kon Habib cerita Habib Jamal dan nikah. Saya di rumah. Ada orang dari tetangga sering ke rumah bantu-bantunya aku masak apa ini. Gak pernah saya cerita, gak pernah saya minta tolong atau diundang, datang sendiri ya. Tapi apa? Karena kau betul dalam rumah terkadang dimulai bantu ini kau lah ini kan gula jumlah jemaat engkau ini cerai. Jadi abri presiden terkadang. Mun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali Imamul Karam, Imamul Akramin, yang kata pemimpin orang-orang semulja, pemimpin orang selamba, pasti nak seakhirnya sehadir dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kira disia-siakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin tempat ada kalau sekali saja. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Hari ini pas lebar dua saya tidak pernah ngaturakin bahwasanya alhamdulillah majlis di malam mangken tadi mangken kalau sekali saja kalamuan tamui mulia tamui mulja ini kata Habib Mikdad bin Ahmad Najib Al-Mutahhar. Sekali mah Habib Mikdad kadito ragu dari Pontianak. Lagi mulai sesona saran beliau ini kan tak kemana pagi sebelumnya. Baru kemarin beliau menghubungi Abdina terus hadir di majelis selfo terus kan dia kegiatan antara ziarah para ulama, ziarah para wali, nyuhun ijazah, nyuhun barokah sekali itu. Akhirnya beliau ini kan makin dileparkan itu Madura. Karena sesona beliau kan itu terus abadi poneka Hadramaut. Beliau yang Hadramaut tekan 6 tahun. Jadi dia beriman pas ada dia mulai karena dipanggil mulai saran guru nah kayak itu Habib Syekh Al-Habsyi beliau dengan hautoh bantukan khidmah beliau dengan hautoh tak bisa alika kejukan perlu ekonomi juga bahwasanya Habib Mikdad Kadito termasuk salah satu cicit dari Hubabah Anisah binti Yusuf Al-Haddad. Saya Hubabah Anisah Kadito adeka kiburu apa beliau sesona sebelumnya ceritakan Habib Novel Ali Idrus. Dan masya Allah di guru saya kebetulan salah satu dewan guru majelis Rasulullah berkalanya itu diketol Lora Ismail sebagai tetangga Pontianak dan Aziarah dan cicit beliau ada pada mbak beliau bujuk beliau Hubabah Anisah. Saya Hubabah Anisah itu Hubabah Anisah kadito salah satu Hubabah ketoran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali beliau makin umurah 106 tahun. Wa masya Allah umur 106 tahun beliau kadito apa? Beliau kadito apa? Tak pikun, tak ngeloleh sama sekali, tak ngeloleh. Bahkan sampai makin kadito beliau ini kenapa? Selama puluhan tahun tak bisa asarin malam. Dari maghrib atau dari sangat malam beliau ini jaga sampai subuh tak bisa itu. Jadi karena tak bisa itu tapi beliau yang kui apa kebaik atau ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau malah beri sana sampai kol 2 sampai kol 12 jadi kan. Adakah beliau akui kebaik adikir Allah Subhanahu Wa Taala dan awirin. Ajukan beliau ini kan kui apa? Beliau kali itu bermalam mereka jadi akhir 2 nampan 2 bak kesah. Berapa? Dalam nampan bulan ini kan ada biji-bijian apa ada buah-buahan kan siapa di dalam nampannya. Satu biji mana bila setara mau 10 Allah wahad ya leda kapan situnya. Sampai malam, nanti sampai ke 2 malam. Di malam dari kata 20 tahun istiqomah. Akhir. Lastare kadit kalau beliau ini kan apa? Abajal tanggal 2 malam sampai subuh abajal tahajud. Abajal tahajud sanakah 10 rakaat. Anak balik meski 10 rakaat karena beliau agak berputra lema setiap 2 rakaat lastare 2 rakaat itu akhirnya Allah tak bajal mereka itu akhirnya anak foto bulan fulana tetap lastare 2 rakaat. Artinya apa? Hubabah Kadito nak foto nak itu akhir itirakat akhir.
Makanya Masya Allah keluar kita masuk banyak cicit-cicitnya di beliau kan itu. Masya Allah, artinya orang-orang saya saja salah orang Rasulullah SAW, orang-orang saya orang sebagus. Nah saya katakan juga dulu di ajaran saja. Mana dia terlalu juga kontrak keturunan saya, kotu berhenti akan dari sepo gitu. Lo bisa dulu di ajaran saja kenapa anak meleng, sama anak meleng. Anak tak pinter, paksa gendengnya negara aja, cek males sekolah hari sekolah cek males, pelajaran lo tinggal ter, salah akhirnya anak bodoh. Saya pertama saya serah, berapa jadi dulu, mulai bapak dan buyut, mulai engkau beleng dulu, mulai engkau orang tirakat, maka tirakat tidak bodoh kayak itu. Ben salah situ mulai saya mulai mirang tirakat. Aneka para kiai, aneka sesering di mulai pereng, aneka salah situnya mana asyarah Kehanan Nawawi, Masya Allah Kehanan Nawawi kabarnya nih, salah situ potret apa? Ini terakatin nak motor, ini terakatin kalaban mana apa? Benceng malam tok negara. Ini ya takin, engkau juga malam kentrokan anak ketika kau orang selesai. Nah, mereka salah situ kenapa? Salah situ bentuk usaha, kenapa? Memperbaiki keturunan. Mereka yang cukup makan tak kamang merantau nih kenapa? Pesen apa? Kan ini kan tok. Memang mereka bentuk tirakat juga, memang mereka bentuk kewajiban dan nak potong. Akan tetapi saya yang penting, mereka apa? Sholahul abad, benceng reng sepo. Ada kan? Makanya dia bagi benceng reng sepo ini kebanyakan akhiri dan nak potong. Jadi, makanya apakah bisa ini lembaga mangken boleh seorang ajudan saja dengan datangnya beliau, insya Allah beliau bakal banyak banyak paksanapan mau itu dan kalau seorang ajudan saja tentang Isra Mi'raj karena apakah bisa kebetulan malam mangken itu masuk salah satu malam dari bulan Rajab bulan Muljah. Sekali kebiasaan orang Madura aneka mengabi tentang bulan Rajab pasti melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Lah pelaksanaan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj kali itu penting apa tak penting? Boleh. Penting apa penting? Penting. Anak bagi penting. Karena di dalamnya terdapat kisah-kisah. Karena di dalamnya yang dikisahkan adalah orang yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat pula disebut lagi laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka para anbiya ibrah liulil albab, yaitu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Nah, guna disampaikan mana di perayaan peringatan Isra Mi'raj kali itu tak dirayaakin. Peringatan Isra Mi'raj kali itu tak ikabudi. Maka napa nak kok kuno serang ulis tak kira ini. Maka napa generasi seterusnya tak kira ini. Maka sampai cak mau mirang lagi. Mana di orang adabu Isra Mi'raj peringatan Isra Mi'raj area ada di Islam. Peringatan Isra Mi'raj kali itu kenapa? Takman ilakuni Rasulullah SAW, takman ilakuni para sahabat lagi, takman ilakuni sahabat tabiin engki mereka, kenapa? Kita apa? Akan tetapi, kenapa? Nah, di dalam kenapa cerita Isra Mi'raj, dari Isra Mi'raj ini kena penting, makanya perlu dicerita akhir. Makanya setelah situ, nekak lah benda apa? Dan akhir zaman kak itu, aneka lah ampun beda setetmen. Dari orang sesuul adab, orang golil adab dari Rasulullah SAW. Ini kalau cak, kenapa cak? Bahwasanya Rasulullah kali itu Isra Mi'raj hanya ilmu mimpi. Mau Isra Mi'raj ilmu mimpi kan bisa nih. Makin mudah bisa kan mungkin ambil peta ke atas langit bisa. Tapi boleh bilang kan ambil peta ke kamar keliling dunia sama bisa jadi mimpi lagi. Tapi Isra Mi'raj itu ini diceritakan langsung di Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka arba'atin mu'jizat. Makanya mereka apa? Penting guna sedang ajaran saja selalu miringin kisah-kisah
tentang Rasulullah SAW, terutama mana di bulan Rajab, terutama kisah Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari diri kisah Isra Mi'raj itu, kalau sudah adilan saja bisa kau menyimpan sanapan faedah di antara faedah yang tiga itu, karena Isra Mi'raj bukan hanya tentang kisah Rasulullah SAW saja, akan ditekan kisah salah satu sebab dan perintah dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW dan umat Rasulullah ada setelah manusia melalui Rasulullah SAW yang itu perintah solat. Sompama ada Isra Mi'raj belum disampaikan tak kira orang solat. Mon kisah Isra Mi'raj tak ceritakan, maka belum disampaikan tak kira orang sebab dan tengah solat. Mana bisa tahu sebab dan tengah solat dan pikiran-pikiran selain pasti belum disampaikan perkataannya keberi apa berjauh. Jadi maka perlu kisah Isra Mi'raj itu disampaikan. Mula tak perlu oleh jendela lagi. Mari kita dengarkan dengan saksama apa yang akan disampaikan guru kita Habib Megdan bin Ahmad Nagib Al-Mutahhar di doa tolong nireng apa bagian ngaji kala bersaksama mantar muka pada kasih sampai di beliau ada kenapa berisi manfaat dan kalau sudah ajukan saja juga bisa ditambah ilmu dan kalau sudah ajukan saja. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, yang di masjid yang dipenuhi berkah ini bersama orang-orang yang insya Allah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada seorang ulama yaitu Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan laula Nabi Muhammad lakana majusa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena usahanya Nabi Muhammad, kalau bukan karena perjuangannya Nabi Muhammad, kalau bukan karena dakwahnya Nabi Muhammad, kita semua ini penyembah api, kita semua ini penyembah berhala, kita semua menyembah selain Allah. Akan tapi dengan berkat usahanya Nabi Muhammad, berkat dakwahnya Nabi Muhammad, berkat perjuangannya Nabi Muhammad, kita bukan hanya menyembah Allah, tapi kita menjadi umat sebaik-baiknya umat. Bersyukur kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad yang setiap saat selalu memikirkan kita. Bukan hanya saat itu, tapi sampai nanti pun Nabi Muhammad selalu memikirkan kita. Itu Nabi Muhammad karena selalu memikirkan kita. Di dalam kitab Syama'il dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk santai karena memikirkan kita ya. Itu di dalam kitab Syama'il disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu daimul fikrah, mutawasilul ahzan, laisa lahu raha. Bahwasanya Nabi Muhammad itu selalu berpikir, selalu kepikiran. Apa yang dipikirkan Nabi Muhammad? Yang dipikirkan Nabi Muhammad ya kita, umatnya. Nanti kalau udah di akhirat, nanti kalau udah meninggal, apa yang akan terjadi kepada umatku? Itu yang dipikirkan Nabi Muhammad. Kita mutawasilul ahzan, selalu gundah, selalu sedih Nabi Muhammad. Yang disedihkan Nabi Muhammad juga kita. Nanti di akhirat umatku bakal masuk neraka atau masuk surga. Ini yang disedihkan Nabi Muhammad. Laisa lahu raha. Dan juga wali beliau tidak punya waktu untuk santai. Karena apa? Karena memikirkan kita. Tidak ada waktu untuk santai. Jadi makanya kita bersyukur kepada Allah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, usahakan, wajib untuk kita menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita penyembah api. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita penyembah berhala. Tanamkan di diri kita untuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dan juga kita punya Nabi ini bukan sembarang Nabi. Itu dikatakan di dalam Qaulul Dibai, disebutkan di pasal yang
keberapa itu yang gila huwa Adam. Itu disebutkan gila huwa Adam. Jadi itu ditafsirkan, disyarahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Bogor tentang gila huwa Adam ini. Bahwasanya zaman dulu para makhluk-makhluk ini di zaman ini, para makhluk-makhluk di bumi, di muka bumi menunggu seseorang yang sangat dicintai oleh Allah. Ditunggu-tunggu bahwasanya Nabi Muhammad ini sampai-sampai dikatakan di dalam kitab Al-Debani ini gila huwa Adam. Apakah itu Adam? Gala Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Kata Nabi Allah, Adam bukan saya yang kalian tunggu-tunggu. Bahkan saya bihi, dengan berkat Nabi Muhammad uniluhu a'lal maratib. Saya bisa mendapatkan martabah yang tinggi ini karena berkat Nabi Muhammad. Gila huwa Nuh. Terus ditanya lagi, apakah itu Nabi Allah Nuh? Terus Nabi Allah Nuh jawab, qala Nuh bihi yanju minal gharqi wa yahdiku man khalafahu minal ahli wal agharib. Kata Nabi Allah Nuh, tidak, bukan saya. Bihi juga, bihi lagi kata Nabi Allah Nuh, dengan berkat Nabi Muhammad. Gila huwa Nuh, qala Nuh bihi yanju minal gharqi wa yahdiku man khalafahu minal ahli wal agharib. Dengan berkat Nabi Muhammad, kami bisa selamat daripada segala macam dari segala musibah yang Allah berikan. Dengan berkat Nabi Muhammad kita selamat. Nabi Allah Nuh. Terus dia ditanya, gila huwa Musa, qala Musa akhu walakin hadha habib wa Musa kalikun wa mukhatib. Apakah itu Nabi Allah Musa? Ditanya lagi, apakah itu Nabi Allah Musa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang semua, bukan orang-orang, semua makhluk hidup ditunggu ini Nabi Muhammad. Ditanya, apakah ini Musa? Maka Nabi Allah Musa bilang, qala Musa akhuhu. Nabi Musa bilang, yang mana Nabi Musa adalah saudaranya Nabi Muhammad, saudara Nabi dan Rasul. Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Yang mana Nabi Allah Musa ini hanya yang bisa berbicara dengan Allah, yang bisa berbicara dengan Allah. Akan tetapi ini yang kalian tunggu-tunggu adalah kekasihnya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad. Tanamkan di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu beliau mengatakan di dalam diwannya, beliau mengatakan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, kata beliau, aku bersyukur atas nikmat Islam ini ya Allah. Wa kafa biha min ni'mah, dan cukup atas nikmat Islam ini dengan atas nikmat yang lain. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Dan juga aku bersyukur ya Allah telah dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Busiri, Muhammadun tabat dunya bi bi'tsatihi. Nabi Muhammad ini alam semesta menjadi indah dengan berkat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat diutusnya Nabi Muhammad, alam ini menjadi indah. Bumi ini, dunia ini menjadi indah. Dulu bumi sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum datangnya Nabi Muhammad kurang indah. Tetapi dengan berkat datangnya Nabi Muhammad, bumi ini menjadi indah. Karena apa? Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, itu tidak punya akhlak. Orang-orang kurang akhlaknya, adatnya kurang. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad datang, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Setelah datangnya Nabi Muhammad, akhirnya akhlak itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan jadi indahlah dunia ini jadi berkat Nabi Muhammad. Dan juga dunia ini tidak bakal diciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Alam semuanya, alam semesta dan seisinya ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Dan sebagaimana di dalam syair dikatakan, ya khairan man dufinat fi turbi a'zamuhu wa dhaba min tibihi al-ga'u wal akamu. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al-'afaf wa fihi al-jud wal karam. Laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lawhun wala qalam. Anta al-habib alladhi turja syafa'atuhu inda sirati idza zallat al-qadam. Itu dikatakan laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lawhun wala qalam. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad,
tidak bakal aku ciptakan ini alam semesta, tidak bakal aku ciptakan langit bumi, tidak bakalan aku ciptakan matahari bulan, tapi ini semua aku ciptakan karena untukmu ya wahai Muhammad. Jadi alam semesta ini berkat Nabi Muhammad. Adanya alam semesta ini untuk Nabi Muhammad Allah ciptakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi bersyukur kita kepada Nabi Muhammad ini ya. Dan juga beliau dirahmat. Sebagaimana dikatakan di Al-Habasiyah, rahmatun kullu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'un. Di Nabi Muhammad ini seluruhnya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad apa? Penyayang. Bersyukur kita punya Nabi yang penyayang. Karena apa? Kita punya Nabi penyayang, insyaallah nanti di akhirat kita berharap dengan berkat kesayangan penyayangnya Nabi Muhammad, kita bakal diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirnya kita di tempat ini itu dalam memperingati Isra dan Mi'raj juga ya. Pertama dalam maulid Nabi Muhammad SAW dan juga dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini wajib kita yakini bahwasanya itu ada, bahwasanya itu terjadi. Wajib bagi seorang muslim untuk meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang yang tidak mempercayai seorang muslim, tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj, dia bukan orang muslim. Karena wajib untuk kita umat muslim untuk meyakini Isra dan Mi'raj ini. Dan juga meyakininya bukan hanya dengan akal, tapi dengan iman. Meyakini Isra Mi'raj ini dengan akal dan iman. Kenapa? Kalau hanya meyakini dengan akal, kadang kita tidak masuk akal. Karena Isra Mi'raj ini perjalanan itu jauh. Isra Mi'raj ini ke langit ketujuh ya. Sedangkan dikatakan ulama dari satu langit ke langit yang lain itu perjalanan 1 juta tahun. Perkiraan 1 juta tahun. Dari satu langit ke langit yang lainnya. Itu selama perjalanan menempuh 1 juta tahun. Artinya Nabi Muhammad pada saat Mi'raj itu naik ke langit ketujuh. Itu menempuh 7 juta tahun. Kalau kita hanya percaya meyakini dengan akal, tidak akan masuk. Tapi wajib untuk kita meyakini dengan iman, supaya kita supaya lebih kuat keyakinan kita kepada Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan juga banyak yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kisah-kisah yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu kisah. Ada salah satu Nabi Muhammad menyaksikan suatu peristiwa yang mana ada sebagian orang, mereka ini dikatakan turtahu rusuhum min ahjar. Kepala mereka ini dipukul, dilempar dengan batu. Kepala mereka ini dilempar dengan batu. Sampai dan dia lebih herannya tidak mati. Sampai kepala itu hancur, dibangkitkan lagi sama Allah, dijadikan utuh lagi, dihidupkan lagi, dilempar lagi dengan pakai batu-batuan. Akhirnya ditanya sama Rasulullah. Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa ini mereka ya Jibril? Lempar kepalanya dengan batu, tapi tidak mati. Terus udah hancur kepalanya, dihidupkan lagi, disehatkan lagi kepalanya, dilempar lagi, disiksa seperti itu. Akhirnya ditanya sama Rasulullah. Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Haula alladzi tatathaqal ru'usuhum 'anis shalah." Mereka adalah orang-orang yang mana kepala mereka itu berat untuk melaksanakan sholat. Makanya hati-hati dengan sholat. Hati-hati dengan sholat. Jaga sholat kita. Dan juga yang pertama kali akan ditanya pada saat kita meninggal apa? Sholat. Jaga sholat kita. Sholat lima waktu kita jaga. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, jaga sholat kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti. Nabi Muhammad mengatakan untuk orang yang memberi peringatan buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara bihadan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, secara sengaja. Man taraka sholat muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara bihadan,
maka ia telah menjadi kafir secara terang-terangan. Hati-hati, jaga sholat kita, sholat lima waktu. Jaga selalu sholat kita. Jangan kita hadir ke majlis ini, majlis peringatan Isra dan Mi'raj, hadir kita baca selawat, tak tahunya kita sholat subuh kelewatan. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada manfaatnya kita hadir tempat ini, tapi sholat subuh ketinggalan. Lebih baik hadir tempat ini, sholat subuh juga jaga. Semua sholat dijaga, karena kita hadir tempat ini, hadir ke majlis ini dalam peringatan Isra dan Mi'raj, yang mana di dalam Isra dan Mi'raj ini diwajibkannya sholat. Masa kita hadir ke majlis Isra dan Mi'raj ini akan tetapi kita tidak sholat? Maya itu tidak pantas. Oleh karena itu jaga sholat kita, jaga sholat kita. Dan juga buat yang punya anak, buat yang punya keluarga, wajib mengajak mereka untuk memerintahkan mereka untuk sholat ya. Wajib memerintahkan kepada keluarga-keluarga sanak memilih untuk sholat ya. Kalau mau hidup kita mau tenang, satu kita jaga, sholat kita jaga. Nabi Muhammad itu bersabda di dalam hadis yang mengatakan, man hafadha ala sholat kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat, ya, man hafadha ala sholat, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia nanti itu diberikan oleh Allah apa? Cahaya. Pertama akan diberikan oleh Allah cahaya. Jadi jangan heran kalau misal ada orang rajin sholat, wajahnya itu enak dilihat, wajahnya enak dilihat. Kenapa? Karena dia selalu sholat, diberikan oleh Allah nur, diberikan cahaya di wajahnya, diberikan cahaya di wajahnya, sehingga orang-orang itu tenang melihatnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu makanya jangan kita heran kalau kita melihat orang-orang soleh, melihat para aulia Allah, melihat para wali-wali Allah, itu hati kita tenang. Pertama, karena mereka menjaga sholat mereka dan selalu sholat. Lahum min sebagaimana dalam Al-Qur'an yang mengatakan Imam Abdul Rahman Al-Fiqi. Beliau mengatakan di dalam syafaatnya ya, wahum minat taqwa ajallu zina inda ligahum tanzilus sakinah. Mereka ini orang-orang soleh, orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang selalu sholat, itu minat taqwa ajallu zina. Perhiasannya mereka itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu menjadi perhiasan mereka. Inda ligahum tanzilus sakinah. Ketika kita berjumpa dengan mereka, maka akan turun ketenangan pada kita. Terbukti kita kalau ngumpul dengan orang-orang soleh, itu hati kita tenang. Itu yang pertama tadi ya. Diberikan cahaya, diberikan nur oleh Allah. Terus yang kedua yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang menjaga sholat adalah burhan, petunjuknya diberikan oleh Allah, petunjuk. Terus yang ketiga najatun yaumul qiyamah. Terus yang ketiga Allah berikan untuk orang-orang yang menjaga sholatnya najah yaumul qiyamah, keselamatan hari kiamat nanti. Ini yang kita tunggu, ini yang kita inginkan, keselamatan pada hari kiamat. Ini yang kita minta-minta. Oleh karena itu jaga sholat kita. Allah juga mengatakan, Nabi Muhammad juga bersabda, ya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, disambungkan lagi dengan hadis tadi, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa la najah wa kana yawmal qiyamah ma'a fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Sulaim. Nanti orang-orang yang tidak sholat itu, orang-orang yang tidak bisa menjaga sholatnya nanti pada hari kiamat, itu mereka tidak diberikan cahaya. Jadi kita kalau melihat orang yang tidak pernah sholat, wajahnya tidak ada cahaya, wajah, karena mereka tidak sholat. Akhirnya tidak diberikan cahaya oleh Allah di wajahnya, di dalam hatinya tidak diberikan. Terus juga tidak bakal diberikan petunjuk oleh Allah. Terus juga nanti hari kiamat tidak ada keselamatan buat orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Oleh karena itu jaga sholat kita. Dan nanti apa kata Nabi Muhammad? Wa kana yaumul qiyamah ma'a fir'aun wa Qarun wa Haman. Nanti hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun dan juga bersama Haman. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jaga sholat kita. Dengan hadirnya insyaallah, mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di majlis yang penuh berkah ini, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita bisa menjadi hamba-Nya Allah yang bisa menjaga sholat kita.
Sholat dua malam lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bisa sholat selalu bersolat, sholat secara berjamaah. Dan juga sholat berjamaah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan berkat kita hadir majelis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh nanti kelak hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.